Kali ini saya ingin berbagi tutorial masih seputar animasi Photon ya. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan beberapa tutorial. Beberapa diantaranya adalah mengenal interface atau menu-menu yang ada di aplikasi Photon. Kemudian membuat animasi sederhana menggunakan Photon. Kemudian kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana membuat materi pembelajaran yang nantinya kita buat menggunakan Photon. Jadi nanti materinya adalah berbasis teks, kemudian kita nanti akan coba buat tutorialnya ke aplikasi Photon. Nah, mata pelajarannya adalah simulasi dan komunikasi digital, materinya adalah komunikasi dalam jaringan. Kemudian kita akan menggunakan aplikasi Photon online, alamatnya di sini ya, www.photon.com. Kemudian materinya diambil dari Simolek. Kemudian sebelum masuk ke tutorial, saya ingin ingatkan lagi bahwa manfaat aplikasi Photon banyak sekali ya. Bisa untuk membuat video profil, kemudian media pembelajaran yang hari ini kita akan coba buat tutorialnya. Kemudian yang ketiga adalah media promosi usaha. Baik, langsung saja kita buka. Untuk alamatnya silahkan ketikkan di web browser. Kalau misalnya belum tahu bisa ketikkan di Google ya, Photon, P-O-W-T-O-O-N, Photon. Nah, di sini langsung saja klik di paling atas ini ya, Photon. Pastikan koneksi internetnya lancar, karena untuk menggunakan Photon ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, ini adalah halaman depannya. Silahkan diklik saja blank Photon. Nah, ini adalah proses. Sambil menunggu, kita tentunya sudah siapkan materinya dalam bentuk file PDF atau mungkin dalam bentuk dokumen lain ya, Word atau HTML ya, atau di Notepad silahkan. Nah, ini kebetulan ada materi dari Simolek yang berjudul Draft Buku Siswa Simulasi Digital. Nah, dari materi yang berbasis teks ini nanti akan saya coba masukkan ke Photon, tentunya dengan cara copy paste. Jadi teks-teks nanti ini akan saya copy yang mengikuti atau yang meliputi materi pengertian komunikasi dan jenis-jenis komunikasi. Jadi nanti dua materi saja dulu akan coba kita masukkan ke animasi Photon. Ini silahkan di close saja. Langkah pertama adalah jangan lupa kita beri nama dulu di sini ya. Pada tutorial sebelumnya sudah saya sampaikan caranya. Jadi kita berikan nama filenya seperti di dokumen-dokumen lain. Ini misalnya materi 1, form daring, singkatan ya, komunikasi dalam jaringan. Di sini akan ada tulisannya ya, saved, artinya sudah disimpan. Kemudian di sebelah kiri ada slide. Ini nanti adalah seperti di PowerPoint. Ini halaman 1, kemudian nanti ada halaman kedua. Di halaman 1 bisa kita berikan perkenalan materi, identitas materi. Di sini kita bisa buat background ya, biar tidak polos putih. Kita pilih saja backgroundnya. Sini ada beberapa pilihan, misalnya disesuaikan karena ini temanya adalah komunikasi dalam jaringan, mungkin bisa dibuat tema backgroundnya yang senada ya, atau
yang kira-kira bisa mewakili dengan materinya. Misalnya saya pilih ini ya, ini. Oke. Kemudian kita coba masukkan karakter. Jadi ini sekalian latihan untuk menggunakan timeline. Jadi timeline ini adalah fitur yang nantinya kita bisa manfaatkan untuk mengatur animasi. Jadi setiap karakter yang masuk ke lembar kerja ini itu nanti akan masuk juga di timeline. Backgroundnya ini sudah saya masukkan. Ini nanti rencana adalah judul materi ya. Kita masukkan karakternya. Jadi ini adalah salah satu karakter di Photon yang menarik menurut saya. Jadi bisa kita masukkan. Kita pakai yang free saja. Nah, silahkan pilih karakter yang menurut teman-teman menarik ya, sesuai. Nah, misalnya di sini ini bisa kita balik ya, kita flip. Nah, flip seperti ini karena di sini banyak objek, kita pindah ke sini. Kemudian setelah karakter dimasukkan, kita coba masukkan materinya. Judul berarti ya. Judulnya adalah ini ya, komunikasi dalam jaringan. Tinggal di copy saja. Masukkan ke lembar kerja. Di sini ada teks, klik saja di sini. Di sini ya tuliskan paste. Ini silahkan disesuaikan saja. Mungkin di sini. Kemudian jangan lupa pilih fontnya, karena di sini juga banyak sekali font-font yang bagus. Menurut saya juga ini perlu kita manfaatkan. Ini untuk loadingnya tergantung dari kecepatan akses internet dari teman-teman semuanya. Nih, coba pakai ini aja, kartun. Oke, terus masif ya. Kemudian tidak di bold. Pastikan untuk teksnya kontras. Bila teksnya itu warna gelap, backgroundnya terang. Karena ini backgroundnya adalah warna biru muda ya, maka ini saya buat terang. Kita kasih warna kuning ya, kuningnya oranye atau biru. Oke. Kemudian bisa kita berikan efek. Di sini ada efek, misalnya diketik ya, muncul per huruf seperti ini. Kemudian diperhatikan, kita tadi sudah masukkan dua objek. Yang pertama adalah objek karakter manusia ini ya. Kemudian yang kedua adalah tulisan. Ini artinya apa? Di dalam kita memasukkan objek ini akan muncul detik pertama. Yang totalnya adalah detik yang 0 ini ya. Nanti ketika kita play, dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi objek ini muncul detik pertama, kemudian muncul lagi selanjutnya tulisan komunikasi dalam jaringan. Begitu kita ini bisa kita geser-geser. Kalau misalnya kita kepingin teks ini muncul di detik keberapa, tinggal digeser saja. Nah, ini tetap di sini saja ya, lihat urut. Kemudian setelah judul materi judul pelajaran ya, kita tambahkan ke uraian materi ya, pengertian
komunikasi kita copy paste saja. Mungkin di sini bisa ditambahkan kelasnya ya, kelas 10 semester 1 SMK ini ya. Kemudian kita tambahkan teks lagi untuk menambahkan uraian materinya, pengertian komunikasi. Nah, ini silahkan bisa diatur-atur. Kemudian di sini ada set. Tab ini bisa kita manfaatkan juga. Nah, silahkan nanti bisa dibuka-buka ya. Kalau ada yang cocok bisa dipakai. Karena ini adalah komunikasi dalam jaringan, berarti kita bisa masukkan logo sosial media seperti ini ya, karena termasuk bagian dari komunikasi dalam jaringan. Nah, mungkin bisa taruh sini. Nah, ini kita geser ini, geser sini. Jadi kalau kita urutkan seperti ini, berarti nanti munculnya berurutan. Kita geser ini. Oke, jadi begitu teman-teman memasukkan objek, perhatikan yang terjadi perubahan di timeline. Begitu kita memasukkan objek di area kerja, maka di timeline juga akan menambahkan ya. Coba saya tambahkan ini yang Twitter 1. Nah, ini muncul ya, Twitter 1 masuknya ke sini. Jadi logo Twitternya masuk ke area kerja di sebelah sini, kemudian di timelinenya masuk ke sini. Nah, jangan lupa untuk disesuaikan. Ini tadi double ya. Nah, kita preview. Nah, jadi sudah berhasil. Kalau kita perhatikan untuk teksnya ini bersamaan ya. Nah, ini artinya apa? Ketika tulisan komunikasi dalam jaringan ini belum selesai muncul sempurna, tombol di sini sudah bermunculan. Itu artinya apa? Dia keluarnya bersamaan. Nah, caranya kita bisa geser ke belakang. Jadi detiknya kita perpanjang. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Nah, ini masih benturan ya. Coba lagi. Oke, kurang sedikit ya. Ini nanti tergantung dari selera teman-teman semuanya. Tapi kalau untuk saya baiknya memang bergantian ya, sehingga audien atau siswa ketika melihat itu runtut, mulai dari judul dulu, judul materi, kemudian uraian materinya, baru ilustrasi yang lainnya. Oke, ya masih kurang ya.
Ini kita geser ini ya. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa menggunakan timeline nanti akan cepat. Oke, coba lagi. Oke, sudah cukup ya. Jadi sampai saat ini berarti sudah selesai untuk membuat animasi di halaman pertama yang berisi materi pelajaran, nama materi pelajaran, kemudian uraian materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah penjelasan ya. Jadi pengertian komunikasi itu apa? Nanti kita buat pada slide kedua. Nah, silahkan ini backgroundnya diganti lagi, cari yang free saja ya. Misalnya coba ini ya, tentunya ini nanti ini kimia ya, yang sesuai ya, teknologi ini ini. Oke, ini ya, kita tambahkan karakter kartun lagi. Silahkan ini sesuai selera, boleh sama karakternya atau berbeda. Misalnya saya samakan ya, seperti ini. Ini kemudian judul uraian materinya ya tetap dituliskan lagi, pengertian komunikasi sama seperti tadi, titelnya. Ini kita kasih warna putih ya. Kemudian fontnya diganti. Oke, kita coba play. Tulisannya kita berikan efek ya. Efeknya nanti bisa seperti ini untuk efek tulisan tangan. Seperti ini. Nah, boleh. Pengertian komunikasi gitu ya. Kemudian slide ketiga. Ini bisa di copy saja, kalau misalnya masih bisa dipakai, ini di copy saja yang ini, di duplikat ya. Nah, jadi di slide ketiga nanti ini adalah berisi tentang pengertian komunikasi. Nah, kita kopikan saja. Mungkin tidak semuanya ya, nanti kita jelaskan melalui suara ya atau audio. Jadi yang tertulis ini hanya yang intinya saja. Ini tinggal di copy paste saja seperti tadi. Ini fontnya kita kecilkan, ukuran font di sini kecilkan. Ini komunikasinya dihapus ya, tekan tombol del saja.
kemudian kasih warna putih. Nah, seperti ini. Ini bisa diperhatikan untuk karakternya ini bergabung, jadi ini nanti munculnya bersamaan ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita kasih efek animasi, misalnya tulisan tangan seperti tadi. Kita coba seperti ini. Oke. Kemudian slide keempat ya. Slide keempat itu nanti bisa diberikan materi yang sama, masih terkait dengan pengertian komunikasi. Ya, di sini ada fungsi dan fungsi dari komunikasi, antara lain fungsi-fungsinya. Silahkan ini nanti tinggal di copy paste saja ya, karena pada tutorial kali ini saya hanya ingin menjelaskan secara singkat. Nanti selengkapnya bisa teman-teman praktek sendiri. Kemudian untuk slide keempat ini kita coba untuk berikan penutup ya, atau latihan soal begitu. Di sini ada latihan soalnya di bawah sini, latihan tugas ini ya, atau buat rangkuman dulu ya, rangkuman, kita buat rangkuman. Backgroundnya jangan lupa kita pilih backgroundnya. Nah, coba cari tema yang lain ya. Nah, ini bagus-bagus backgroundnya nih. Ini misalnya ini. Kemudian karakternya kita pilih yang free saja. Ini tadi ya, saya ingin rubah karakternya, misalnya ini. Simpulan ya, atau rangkuman. Ini sepertinya kurang kontras ya dengan karakter ini ya. Pakai ini aja. Oke. Oke, ini berisi tentang rangkuman. Nah, ini di copy paste saja. Teksnya dimasukkan, di sini ditulis rangkuman. Kemudian jangan lupa warnanya diganti biar kontras. Kemudian di add lagi isinya ya. Jangan lupa diganti warnanya. Jangan lupa kalau judulnya itu seharusnya lebih besar ya, atau lebih fontnya itu lebih terlihat lebih besar dari isinya. Buat (60). Kemudian jangan lupa fontnya bisa dipilih diganti-ganti. Sesuaikan dengan tema ya. Nah, ini banyak sekali, bisa nanti dipilih yang cocok.
Tentunya pemilihan font harus disesuaikan dengan kejelasan dalam membaca ya, jangan sampai nanti karena fontnya dipilih yang menurutnya bagus tapi malah tidak terbaca. Jadi tetap nanti kejelasan itu harus menjadi yang utama. Selama masih bisa terbaca dengan jelas, tidak masalah. Oke, ini misalnya seperti ini. Jangan lupa kita kasih efek. Ini misalnya efeknya efek seperti itu ya, scale. Kemudian ini juga sama, ini scale. Oke, kita coba putar. Nah, seperti ini. Kemudian di halaman selanjutnya kita buat tugas ya. Jadi setelah materi, kemudian ada rangkuman, kemudian ini ada tugas. Nah, biar tidak sama backgroundnya kita ganti. Ini tergantung dari imajinasi teman-teman semuanya. Tugas. Nah, misalnya pilih yang ini ya. Nah, tugasnya ini. Slide kelima ini ya. Tapi kok di sini ada tato ya? Ini karena untuk pelajar ya. Di undo saja ya. Di sini ada tombol undo ya untuk kembali. Jadi kalau kita mengedit itu kadang terjadi seperti ini ya. Ini seharusnya tadi tidak berubah ya, tapi karena koneksi mungkin akhirnya jadinya seperti ini ya. Jadi di undo saja ya. Nah, sudah. Oke. Di halaman kelima atau slide kelima akan saya berikan untuk penugasan. Backgroundnya silahkan bisa diganti sesuai dengan selera ya. Seperti ini ya. Ini jangan sampai malah siswa bingung ya, karena backgroundnya yang terlalu rame. Coba ini kita samakan saja ya. Untuk tugas sama, tinggal di copy saja. Nah, ini ternyata tugasnya banyak ya. Nah, ini misalnya tugasnya adalah tes formatif ini. Kita coba tuliskan di sini. Teks tugas. Judul ya. Jangan lupa diganti warnanya biar kontras. Kemudian soalnya juga ditulis, fontnya langsung diganti saja biar jelas. Di sini kita bisa mengatur ya untuk alignment atau perataan, mau rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Ini rata kiri saja. Kemudian jangan lupa untuk ganti warna huruf. Warna huruf diganti warna putih, kemudian kita tambahkan ukurannya seperti ini ya.
Ini agak diedit-edit sebentar. Kemudian jangan lupa, karena ini adalah Photon ya, tetap tambahkan, menurut saya tambahkan karakter ya. Ini adalah ciri khasnya Photon. Jadi tambahkan karakter kartunnya. Ini akan saya coba tambahkan karakter ini ya. Oke. Ini. Jangan lupa kita atur untuk animasinya ya. Waktu munculnya itu ya, soal apa? Karakternya. Mau soal dulu atau karakter dulu. Nah, ini yang muncul adalah karakter dulu. Kemudian nanti terus judulnya muncul, judul tugasnya, kemudian baru soalnya. Kemudian ini saya buat efek animasi. Efeknya pakai tangan saja ya, tulis tangan. Kemudian ini juga sama, kita berikan efek tulis tangan. Efeknya, oke, kita coba tes. Oke, seperti ini ya. Ini untuk efeknya. Kita coba tes ya. Oke, ini sepertinya karena loading ya, jadi tidak sempurna. Ini pulpen dipegang sama tangannya guru nih ya, seperti ini. Oke, ini sudah lengkap, mulai dari perkenalan materi, kemudian uraian materinya ya di sini tadi, kemudian rangkuman, kemudian tugas. Jadi silahkan, ini nanti hanya saya berikan contoh saja bagaimana cara kita mentransfer soal atau materi yang berupa teks dari sumbernya, kemudian kita transfer ke Photon, kita tambahkan background, tambahkan animasi, tambahkan karakter-karakter lainnya hingga terlihat lebih menarik. Dan ini tergantung dari kreativitas dan kreativitas dan inovasi dari Bapak Ibu semuanya, teman-teman, di dalam menuangkan ide-ide ya, mentransfer atau konversi ya antara materi yang bentuknya teks ke bentuknya animasi seperti ini. Silahkan bisa dicoba dengan materi yang lebih kompleks, dan ini saya kira sudah bisa dipresentasikan atau disajikan di dalam pertemuan di kelas ya. Kalau di simulasi digital itu ada 3 jam, mungkin bisa disampaikan di pertemuan, 1 kali pertemuan gitu. Karena dengan menggunakan media presentasi animasi seperti ini dibandingkan dengan hanya teks saja, kemungkinan lebih menarik yang seperti ini. Dan ini bisa kita buat video dan nanti bisa dilihat oleh anak di YouTube, kemudian kita buat versi videonya ya. Untuk exportnya kita tinggal klik di sini saja. Di sini ada banyak pilihan. Kita mau share link atau mau download MP4-nya ini ya, MP4, atau kita simpan di file Photon atau di YouTube. Biasanya saya di YouTube ya. Download PPT juga ada, PDF, Facebook, kemudian ada Twitter ya, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan saya coba, tutorial ini saya upload di YouTube hingga nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa mempelajari, tetap mempelajari ya.
Kemudian jangan lupa bila dirasa tutorial ini bermanfaat, kemudian punya dampak positif bagi Bapak Ibu, menambah ilmu, menambah kompetensi di bidang pembuatan materi pembelajaran, silahkan bisa tekan tombol like dan subscribe hingga channel ini bisa terus berkembang. Kemudian share silahkan bila suka. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.